Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mendoakan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka kelak menjadi saksi Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersuka cita di hari Pentakosta ini, hari pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya dan kepada kami juga. Kami sungguh bersuka cita lagi Tuhan melihat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu gerejamu ini yang boleh mengumandangkan lagu pujian, lagu sukacita. Mereka ingin seperti Yesus. Bapa, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, Engkau hembuskan Roh Kudus-Mu kepada setiap anak-anak ini, sehingga mereka bertumbuh dalam jasmani, bertumbuh dalam iman, sehingga mereka senantiasa semakin mengenal Engkaulah Yesus, Juru Selamat kami. Berikan roh hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak takut dan tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Berikan juga Tuhan pengharapan dan juga kekuatan dan roh hikmat bagi orang tuanya, bagi setiap guru atau setiap orang yang mendidik anak-anak kami ini. Dan semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dekat dan semakin mengenal Yesus. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, para majelis jemaat, amang pendeta kami yang membimbing anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, dengan iman dan pengharapan di dalam nama Yesus, mereka akan senantiasa menuntun anak-anak kami ini ke arah yang lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dari sini aja. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada saudara-saudara yang kekasih semuanya pada ibadah kita pada pagi hari ini. Perkenankanlah kami
para pelayan di gereja kita untuk mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita. Marilah kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami
Di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita. Dari Kidung Jemaat nomor 235, kita nyanyikan ayat 4 dan ayat 6. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada perayaan Pentakosta pada hari ini yang tersurat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 sampai dengan ayat ke-13. Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat ke-13 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Kita baca bersama-sama. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya.
Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 353, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk memohon kampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus,
penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian syukur kita untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Seringkah persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanku. Bersama-sama berjuang, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, oh Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Marilah kita mendengar firman Allah sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Pentakosta pada hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian firman Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 372, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ikut salib
Marilah kita bersaksi mengikrarkan iman pengakuan kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sebagai tambahan berita jemaat kepada kita, bahwa selesai ibadah pagi pada hari ini, pemeriksaan mata yang telah kita lakukan pada minggu yang lalu akan dilanjutkan juga setelah ibadah pagi ini dan bertempat di sebelah kiri dari bangunan gereja kita ini di kantin. Demikian tambahan berita jemaat kepada kita semua, agar kiranya kita yang bermasalah dengan mata dapat mengikuti pemeriksaan mata gratis ini. Untuk menyambut penyampaian firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia,
baik yang ada di gereja kita ini maupun mengikuti ibadah di rumah atau di tempat kediamannya masing-masing. Sebelum saya bacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus, saya sampaikan kepada kita Shalom. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan mulai pada ayat 19, demikian selanjutnya kita bersahut-sahutan. Dengan judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat waktu masa kecil, masa anak-anak, kalau jumpa hari pekan, biasanya ada bapak-bapak menjual balon. Balon, kalau kami sebut bukan balon, kukek-kukek. Lalu saat itu belum ada pompa, belum ada kompresor. Jadi bapak ini menghembus balon itu. Dan anak-anak suka dengan balon itu untuk bermain. Dengan dihembusnya balon tersebut, maka balon itu menjadi besar, menjadi gembung, dan disukai oleh anak-anak. Kalau hanya balon biasa tidak disukai. Dan teknologi berkembang, lalu si bapak itu akhirnya beberapa tahun kemudian menjual balon yang bisa terbang. Balon model yang sama, tapi sudah pakai kompresor. Dibuka tabungnya, lalu dihembus. Anak-anak makin suka lagi. Tetapi beberapa kali balonnya tidak bisa diisi, tidak bisa menggelembung, dan tentu tidak bisa terbang. Karena apa? Bocor. Artinya tidak siap diisi dengan angin. Satu yang mau saya sampaikan, berarti kalau dihembuskan angin itu, maka bejana itu harus siap untuk diisi dengan angin dunia ini. Dan kedua, rupanya angin itu ada yang hanya bisa membuat menggelembung, dan ada yang lebih hebat lagi bisa membuat terbang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari dicurahkannya Roh Allah sendiri kepada orang percaya, yaitu pada hari ke-50
sesudah Yesus bangkit. Kalau dihitung hari ke-50, itulah hari Minggu. Saat itu orang-orang pengikut Yesus, atau kita sebutlah orang-orang percaya, disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan turunlah Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gereja kita berkebaktian, beribadah pada hari Minggu. Jadi supaya jangan bingung dengan ajaran-ajaran yang macam-macam. Kenapa gerejamu beribadah hari Minggu? Karena di sanalah hari ditahbiskannya persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hari dicurahkannya Roh Kudus. Jadi saya yakin terutama kepada anak-anak kami, generasi muda, karena banyak sekali sekarang ajaran yang mencoba membingungkan generasi muda. Tapi peringatan hari ini menyatakan kepada kita hari Pentakosta, hari diresmikannya, hari perkumpulan peribadahan para pengikut Yesus. Yang kedua, pada teks kita ini disebutkan bahwa hari pertama setelah Yesus bangkit, pada hari Minggu juga, murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat. Karena mereka masih ketakutan, masih bingung, benarkah Yesus itu sudah bangkit? Manusia kalau tidak ada bukti yang mendasar, yaitu bisa disentuh, bisa dilihat, baru yakin. Mereka sedang dalam ketakutan ketika orang-orang Yahudi baru saja 3 hari yang lalu menyalibkan guru mereka. Murid-murid dicekam oleh rasa takut. Mereka sangat terguncang karena guru mereka disalibkan. Padahal pada pagi-pagi benar mereka sudah melihat, sebagian dari mereka sudah melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi tidak semua orang percaya. Padahal saksi daripada peristiwa itu bahwa Yesus sudah ada bersama mereka, ada di antara mereka, tapi belum percaya. Pada saat itulah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya undang kita menyampaikan dulu kepada yang di sisi kiri kanan kita, menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Silakan Bapak Ibu. Damai sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan. Jadi artinya kita sudah menerima damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Apalagi saat itu mereka sedang ketakutan. Tiba-tiba ada suara yang lembut, suara pengharapan, damai sejahtera bagi kamu. Kalau dalam bahasa Batak simple dikatakan horas madihamu. Horas madah katanya, horas mahoras. Kita langsung lega perasaan kita kalau ada yang masih menyampaikan kata horas. Dalam Alkitab kata damai sejahtera yang disebut dengan eirene dapat merujuk kepada relasi damai dengan sesama dan juga merujuk kepada kondisi damai secara batiniah dan pikiran serta perasaan. Kita mungkin bisa bayangkan kalau di tengah-tengah suasana malam hari listrik padam dan tidak ada penerangan, kita takut, tapi tiba-tiba ada suara mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ada beberapa kemungkinan.
Kemungkinan pertama, ketakutan. Atau kemungkinan kedua, kita merasa bahagia. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kitab Lukas pasal 25, lebih lengkap lagi disebutkan. Mulai ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Wah. Saya yakin hampir semua orang, apalagi orang Batak, kalau disebut melihat hantu, pasti takut. Jangankan melihat, mendengar ada hantu mungkin takut. Saya teringat waktu saya SMA Negeri Sipoholon, waktu itu masih banyak turis-turis bule datang ke tempat air hangat Sipoholon. Jadi untuk mempromosikan hot springs ini, saya katakan pada bule-bule itu seperti ini. Do you know, sir? We do believe that around this area there is ghost. Saya bilang, ada hantu di sini. Kami yakini kalau malam hari. Saya bilang. Lalu apa responnya? Really? Where? Bring me to that area. Katanya. Jadi mereka, betulkah ada hantu? Bawa dulu aku, supaya kulihat. Katanya. Tapi coba dulu kita sekarang. Ada hantu di situ loh, pasti kita mungkin mertabulusan kita ya. Karena apa? Karena sejak kecil kita sudah diindoktrinasi bahwa hantu itu ditakuti. Tapi mereka diajarkan tidak demikian. Kalau disebut ada hantu, mereka ingin penasaran. Justru katanya mau bertemu dulu. Lalu saya renung-renungkan. Berarti ada ajaran yang salah kami pegang selama ini. Tidak pernah saya sendiri tidak pernah melihat hantu. Tidak pernah menjamah hantu. Tapi kok bisa takut ya? Bagaimana Inang? Kalau disebut ada hantu di rumahmu, kau pulang nanti dari gereja, masih berani pulang? Mungkin takut ya. Seperti itu jugalah murid-murid itu. Dalam Injil Lukas tadi dikatakan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Yang dua kalimat pokok ini menjadi persoalan yang sangat besar bagi kita manusia, yaitu terkejut dan ragu-ragu. Apakah saudara-saudara masih ragu-ragu bahwa Yesus itu bangkit? Apakah saudara-saudara masih ragu-ragu bahwa Roh Tuhan itu punya kekuatan? Pada ayat 39 dijelaskan lagi. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi rupanya murid-murid itu diyakinkan dulu bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, dan masih heran, katanya. Ini berbeda. Mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita belum percaya karena ketakutan? Tapi mereka karena girangnya dan masih heran. Maka Yesus berkata, adakah padamu makanan di sini? Nah, ini bukti lagi bahwa Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya bukti persekutuan kita adalah makan bersama. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan legalitas bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus ikut dalam perjamuan kudus. Murid-murid bersuka cita ketika melihat Tuhan yang bangkit itu. Dan ada sebanyak 2 kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu.
damai sejahtera bagi kamu. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, tentu kita tidak seperti murid-murid yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Kita tidak bertemu dengan Yesus secara pribadi lagi, kita tidak melihat secara pribadi, tetapi secara iman kita boleh bertemu dengan Yesus. Dan pada ayat 29, Tuhan Yesus mengunci statementnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan kita tadi ditolong dengan epistel kita, bahwa Roh Tuhan mengubah Saul menjadi manusia lain. Maka Roh Tuhan itu berkuasa mengubah manusia yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Seperti apakah kita kalau sudah menerima Roh Tuhan itu? Dalam kitab Galatia pasal 5 disebut bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika ini kita sudah miliki, berarti Roh Kudus, Roh Tuhan sudah ada dalam diri kita. Maka kita selayaknya berbahagia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan bagi orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Roh Tuhan, apa Yesus katakan? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Inilah tugas kita sekarang. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, kita ini adalah utusan-utusan Yesus Kristus. Tidak harus dari mimbar, tidak harus menjadi pengkhotbah, tetapi melalui setiap perkataan kita, melalui setiap aspek kehidupan kita, gerakan kita, kiranya nyatalah buah daripada Roh Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya selalu katakan, saya bangga dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya. Tanggal 30 Oktober tahun ini, semoga Tuhan kasih umur panjang, saya boleh mengenang 30 tahun yang lalu saya tiba di Provinsi Bengkulu. Ada satu pengalaman saya, waktu itu saya mengikuti sidang jemaat, sidang distrik atau daerah. Waktu saya pernah ke Jakarta, saya naik bus, namanya bus itu bus Putra Raplesia. Lalu di sebelah kanan saya ada duduk seorang bapak. Karena perjalanan begitu panjang, gak tahu lagi apa yang mau diomongkan. Lalu saya berkenal, Pak, saya ini Huta Galung, saya bilang. Lalu dia katakan, saya Simatupang. Wah, Simatupang dari mana, Pak? Saya bilang, dari Muara. Oh tidak. Jadi dari mana? Saya dari Bengkulu Selatan. Saya bukan orang Batak, katanya. Lah, kok bisa Simatupang? Saya bilang. Lalu beliau katakan, ayah saya dulu berteman dengan seorang Kristen, orang Batak. Bersahabat betul. Jadi untuk mengenang persahabatan itu, maka ayah saya mengatakan, Pak, izinkan nama anak saya, nama Simatupang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tidak harus dengan berkhotbah di mimbar, atau pergi ke pinggir jalan, bersaksi bahwa Anda adalah pengikut Yesus. Tapi melalui setiap aspek kehidupanmu, setiap pergerakanmu, perkataanmu, tindakanmu, tingkah lakumu,
sikapmu melayani kepada orang lain, maka akan terpancar nama Yesus dalam hidupmu. Kita boleh melihat tadi melalui epistel kita, Saul adalah orang biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia boleh memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa itu. Orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena dipakai Tuhan. Kita ini semua ditugaskan untuk menjadi utusan Kristus, utusan Injil. Tidak harus selalu berlabel menjadi penginjil, menjadi pendeta, atau apapun namanya. Tetapi menjadi orang Kristen dalam setiap kehidupanmu akan terpancar bahwa engkau adalah murid Kristus. Minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Begitu berharganya hari ini sebagai hari lahirnya gereja. Dan gereja kita merayakan sampai 2 kali. Begitu sukacitanya para pengikut Kristus, maka terimalah Roh Kudus. Jangan roh lain. Kalau tadi saya umpamakan, tidak semua angin bisa membuat balon itu terbang. Ada namanya oksigen, ada namanya nitrogen, macam-macam. Ada namanya hidrogen, mungkin ahli-ahli kimia boleh tahu tentang fungsinya masing-masing. Ada angin bermacam-macam. Ada roh bermacam-macam di dunia ini. Tapi Roh Kuduslah yang merubah orang biasa menjadi orang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di sorga. Roh Kudus-Mu mengubah manusia biasa menjadi luar biasa. Izinkan kami Tuhan secara sadar membuka hati dan pikiran kami menjadi tempat Roh Kudus-Mu. Sehingga kami layak menjadi utusan Injil-Mu melalui setiap aspek kehidupan kami. Maka kami akan seperti para rasul-Mu yang boleh mewartakan firman-Mu di setiap tempat, setiap lingkungan kami. Dan kami beroleh upah yang besar, baik di bumi maupun di sorga. Tuhan, jangan biarkan ketakutan, keraguan-raguan selalu menimpa kami. Tetapi melalui firman-Mu yang kami dengar hari ini, baik yang hadir di tengah-tengah bait-Mu yang kudus ini, maupun mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, melalui teknologi yang kami miliki saat ini, Tuhan urapi kami, curahkan Roh Kudus-Mu, hembuskan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, beroleh berkat, baik di bumi maupun di sorga. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berbahagia hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama melihat anak-anak sekolah minggu. Anak-anak yang Tuhan titipkan bagi warga jemaat-Mu. Orang-orang yang percaya kepada nama-Mu Tuhan. Bapa, kiranya juga melalui anak-anak kami ini, kami semakin yakin bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, anak-anak kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, kami orang tua mungkin terbatas. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan mampu menolong pertumbuhan anak-anak kami. Kami akan mampu mengajari anak-anak kami itu semakin dekat dan semakin mengenal Engkau. Pakailah semua anak-anak-Mu, pakailah gereja-Mu ini untuk mendidik baik anak-anak yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga beroleh bahagian dalam kerajaan sorga. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami Tuhan. Amin.
Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian kita, Roh Kudus tetap teguh. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah utusan Kristus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.